menganggap kita bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat bahwa masih ada rakyat Indonesia di Aceh Timur yang belum merasakan bantuan, yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Kita masih menunggu uluran tangan pusat dan uluran tangan pemerintah provinsi oleh Selamat siang pemirsa, bantuan bagi korban bencana alam di Pulau Sumatera terus mengalir, termasuk BBM dan listrik. Sementara itu pemerintah temukan bekas gergaji dalam kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang di Pulau Sumatera. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Togi Sinaga, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi Rakyat Awasi. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga bakal menyalurkan bantuan alat-alat olahraga untuk warga korban banjir di Pulau Sumatera. Bantuan diberikan untuk pemulihan psikologis melalui aktivitas fisik dan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berencana mendistribusikan alat-alat olahraga buatan dalam negeri untuk korban banjir bandang di Pulau Sumatera. Upaya ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan ruang pemulihan psikososial yang lebih luas melalui aktivitas fisik dan olahraga. Namun Menpora menegaskan penyaluran bantuan alat olahraga akan diberikan pasca banjir. Kami tadi dari Kemenpora sudah bicara turut berduka cita kepada tentu para korban bencana yang ada di Sumatera, dan kami tentu akan berperan aktif setelah pasca, karena kami ingin coba membantu juga hibur kebahagiaan kepada semua yang terkena, dan itu dengan tupoksi kami ya, kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga, tapi setelah pasca ya, kita berikan kebahagiaan lagi ya, bukan hari ini. Kalau hari ini kita semua harus basic ya, Pak Presiden dan para menteri sekarang luar biasa, mereka sudah coba distribusi ya, dan kami akan mengikuti selanjutnya dengan semua kegiatan ya, anggaran tahun depan yang kita harus sisir ulang seperti apa konteksnya, apakah bola, apakah alat-alat olahraga lainnya seperti. Kini warga korban banjir di Pulau Sumatera masih membutuhkan bantuan pokok seperti makanan, pakaian, dan perbaikan rumah mereka yang rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan mengaku kaget melihat panjangnya antrian warga untuk mendapatkan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara.
Zulhas memastikan stok BBM Pertamina cukup dan meminta warga tak perlu panik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dibuat kaget melihat antrian warga mengular di sejumlah SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga berbondong-bondong datang ke SPBU untuk membeli bahan bakar minyak. Zulhas meminta warga tak perlu panik lantaran stok BBM Pertamina masih aman untuk beberapa hari ke depan. Namun masalah distribusi terhambat akibat akses jalan terputus pasca banjir. Zulhas juga menjamin ketersediaan beras di 3 provinsi terdampak bencana alam sudah lebih dari cukup. Beras sudah masuk di Sumut 6.000 ton. Cuma belum bisa rata. Apalagi di Aceh. Di Aceh sudah masuk 3.500 ton. Belum bisa dikirim. Begitu Sumbar sudah masuk 5.000 ton. Begitu juga BBM aman, ada barangnya. Kecuali kalau tempat itu kena bencana untuk distribusinya saja. Tapi minyaknya aman. Stok cukup. Zulhas juga mengunjungi pengungsian korban banjir dan menyalurkan bantuan bagi para korban. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara itu usai rapat dengan Kementerian Kehutanan, Polri sampaikan adanya jejak gergaji dalam gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang akhir November lalu. Ya, polisi dengan tegas akan menyelidiki kemunculan kayu gelondongan yang viral saat bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Tim khusus juga akan dibentuk polisi bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sementara dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan bekas gergaji di kayu gelondongan yang hanyut saat banjir. Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sementara itu, DPR mencecar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir di Pulau Sumatera yang diduga akibat masifnya penebangan hutan. Bahkan sejumlah anggota DPR mendesak Raja Juli mundur dari jabatannya. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Komisi 4 DPR mencecar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja di gedung DPR RI Kamis siang. DPR menuntut penjelasan Menhub soal bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera yang diduga akibat penebangan hutan secara serampangan. DPR mendesak Kemenhub melarang aktivitas penebangan hutan, merehabilitasi hutan yang gundul, dan menindak perusahaan pelanggar aturan. Manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Bahkan sejumlah anggota Komisi 4 DPR meminta Raja Juli mundur dari jabatannya. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan.
Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sementara itu menanggapi desakan mundur dari jabatan, Menhut mengaku siap dievaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku tidak anti kritik dan menampung semua masukan untuk membangun sektor kehutanan yang lebih baik. Menhut juga menegaskan akan menindak 12 perusahaan yang diduga jadi biang kerok bencana di Pulau Sumatera. Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak anti kritik, tidak anti dievaluasi, kritik tegas sekalipun. Kalau lihat media sosial saya banyak komennya, sama sekali saya perintahkan tidak boleh ada yang dihapus. Karena bagi saya ini adalah justru harapan, ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif, ya. Dengan Pak Wamen, sorry. Jadi supaya insya Allah nanti sektor kehutanan kita lebih baik. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Ya, tanggul jebol memperparah banjir rob di Jakarta Utara. Bagaimana kondisinya saat ini? Usai jeda, tetaplah di iNews.